Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Perumahan Villa Indah Pesona, Masjid Jami Al Hidayah, Cikampek Barat, melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, dapat mencontoh akhlak mulia beliau di kehidupan sehari-hari, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah. Semoga kebarokahan dari acara yang kita gelar pada kesempatan malam hari ini, khususnya untuk warga perumahan Villa Indah Pesona, Cikampek Barat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul huda, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus syurafa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, tuntunan nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah saat ini kita bisa hadir, berkumpul bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama di majlis ini. Semoga kehadiran semua jamaah, baik yang dekat ataupun yang jauh, hadir di majlis ini, mudah-mudahan disambut, dijajab dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fihi yadhkurunallaha illa nazalat alaihir rahmah. Tidak semata-mata kumpul sekelompok manusia, baik laki-laki, perempuan, baik yang tua ataupun yang muda, kumpul di suatu tempat yadhkurunallah. Mereka pada mengingat Allah, pada berzikir menyebut nama Allah, maka jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi illa nazalat alaihi rahmah, melainkan bukan hanya yang berzikir, akan tetapi tempat ini adalah keberuntungan bagi warga masyarakat perumahan Villa Indah Pesona. Jangankan yang hadir, yang tidak hadir pun insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tempat ini, perumahan ini, warga masyarakat
Pila Indah Pesona khususnya, mudah-mudahan ke depan lebih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat di mana kita dijadikan bagian daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sebab yang diciptakan oleh Allah itu banyak, yang disebut dengan sebutan makhluk itu banyak. Ada ciptaan Allah berupa batu-batuan, anu mamupikeun tumbuh-tumbuhan. Ciptaan Allah yang oleh Allah dikasih hidup. Yang dikasih hidup ada yang oleh Allah dikasih akal tanpa diberi nafsu. Yang hidup ada yang diberi nafsu tapi tidak dikasih akal. Ada yang hidup dikasih nafsu, dikasih akal. Yang hidup yang dikasih akal tidak dikasih nafsu adalah malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya jutaan, yang disebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah maksiat, gak pernah membangkang semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Satu kalinya malaikat disuruh sujud oleh Allah, malaikat sujud kepada Allah. Satu kalinya malaikat disuruh oleh Allah berpikir, selalu berpikir kepada Allah, la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada makhluk hidup yang oleh Allah dikasih akal, dikasih nafsu, tapi tidak dikasih akal. Disebut di dalam Quran namanya bahimah, binatang. Dikasih nafsu, tapi tidak dikasih akal. Ada pula makhluk Allah yang hidup, yang dikasih nafsu, dikasih juga akal. Yang hidup, yang dikasih nafsu, yang dikasih akal, itu adalah manusia. Manusia oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Ada yang lebih diangkat lagi. Siapa? Manusia yang beriman. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Manusia yang beriman diangkat oleh Allah. Dari manusia yang beriman diangkat lagi oleh Allah. Siapa? Yang beriman, yang dikasih ilmu. Walladina utul ilma, orang-orang yang dikasih ilmu. Nah, orang-orang yang beriman dan dikasih ilmu diangkat lagi oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Nah, orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, golongannya disebut dengan golongan sholihin. Dari golongan sholihin diangkat lagi oleh Allah. Siapa? Orang yang di Quran disebut oleh Allah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat bahwa kekasih-kekasih Allah
la khaufun alaihim tu sieun kagak takut ditinggal jamaah, kagak takut ditinggal istri, kagak takut ditinggal keluarga, kagak takut ditinggal pengikut. La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, tidak kasihan, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diangkat lagi oleh Allah, ada kelompok yang namanya nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah ini di awal kitab Fathul Mu'in diterangkan bahwa nabi-nabi Allah berjumlah 124.000 nabi. Berapa? 124.000 nabi. Diangkat lagi oleh Allah, diperkecil lagi dari 124.000 ada nabi dan rasul berjumlah 313. Dari yang 313 diangkat lagi oleh Allah, yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-An'am disebutkan ada berjumlah 18 nabi dan rasul. Berapa? 18 nabi dan di dalam surah Al-An'am. Di surah yang lain tinggalnya ada 7, jadi 25. Disebut di dalam syairan, di dalam kitab akidah, kitab tauhid yang paling kecil. Kalau santri ini kelas awal, kitab Tijadud Darawi disebutkan hatmun ala kulli ditaklifi ma'rifatun bi anbiya ala tafsiri qad ulimu bitil kahujatuna minhum samaniyatun mimba di asrin wa yabqa sab'atun wa hum. Hakmun wajib. Wajib di sini bukan wajib menurut akal, bukan wajib menurut adat, tapi wajibnya wajib menurut syara. Lalu apa definisi wajib menurut syara? Hitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan jajiman. Hitam Allah, instruksi dari Allah, al-muta'alliq, yang ada kaitannya anu patulak patali cek para Sundama bi af'alil mukallafi, atas kerjaan orang mukallaf. Lain jalma anu kalaf tapi mukallaf. Apa itu mukallaf? Dalam kitab disebutkan yang namanya mukallaf orang balik, kullu akilin baligin balagotin dakwah. Apa? Halo, ayat ini seperti ini. Kullu akilin, setiap orang yang berakal, orang yang punya akal. Baligin, yang punya akal, balik. Balagoti, dakwah, yang terjangkau dengan dakwah. Setiap orang yang berakal, balik, terjangkau dengan dakwah, itu namanya mukallaf. Hitam Allah yang ditujukan kepada orang mukallaf, iktidoan jajiman, tuntutan
secara wajib. Ada dua, ada iktidoan jazim, ada iktido goiril jazim. Iktido jaziman itu wajib, kalau goir jazim itu sunat. Definisi yang lain yang namanya wajib menurut syara, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yusabu yang diganjar, ala fa'lihi orang yang mengerjakannya, orang yang melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Contoh sholawat, baca sholawat hukumnya wajib, apa yang lain? Wajib apa sunnah? Hukum baca sholawat dasarnya adalah wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu shollu min siyagil amri, sehingga amat. Menurut usul fikih yang namanya amat itu al amru lil wujud. Kalau ditemukan amat tanpa ada dalil qarinah yang lain, maka dilalahnya adalah wajib. Baca apa tuh? Sholawat. Ini jadi hitobullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf iktidaan jaziman, hitob Allah yang Allah turunkan kepada orang mukallaf, hitobnya adalah wajib. Hakmun wajib ala kulli ditaklifin, kepada setiap orang mukallaf. Naon wajib teh ma'rifatun, mengetahui. Hatmun masdar nakiroh, ya, khobarnya itu jawaban. Ma'rifatun tartibnya jadi mubtada. Bahasa santri mah mubtada muakhar, khobar muqaddam. Wajib kepada setiap orang mukallaf ma'rifatun, mengetahui. Mengetahui siapa? Bi anbiya'a, mengetahui nabi-nabi Allah. Jadi hukumnya mengetahui nabi-nabi Allah itu adalah wajib. Kan tadi nabi itu ada berapa? 124.000. Kadina 313. Wah, itu apa liu pemain? Alat tafsili kon ulimu, secara tafsil satu persatu yang wajib diketahui itu nabi yang Allah terangkan fitil kahujatuna, di dalam ayat til kahujatuna. Dibuka di situ ada 18 nabi. Wayabqa sab'atun, tidak ada di ayat itu nabi yang lain. Mana? Idris, Hud, Syuaib, Soleh, Idrisun, Hudun, Syuaibun, Wakada. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Muhammad tidak ada di ayat tilkahul jaduna. Jadi jumlah nabi yang wajib kita ketahui jumlahnya 25 nabi yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dari mulai Nabi Adam sampai Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, nggak ada yang namanya hijikil, nggak ada. Ya, di Quran Nabi Samuel nggak ada. Ada lagi nama itu, nama-nama nabi, namanya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Nanti Pak, Sam'un Al-Ghazi. Kadang itu dilanjutkan Sam'un Al-Ghazi. Orang barat nyebut namanya Samson. Nabi yang terbilang kuat, gak pernah terkalahkan.
namanya Nabi Samsun. Orang barat nyebutnya Samson. Dibikin film oleh Putu Wijaya, pemerannya Bunyamin, Samson Betawi. Itu Samsun Al-Ghazi. Nah, masuk nih yang 25. Dari yang 25 ini dipilih lagi oleh Allah yang disebut dengan 5 besar, disebut ulul azmi. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi. Siapa? Nabi Musa alaihi. Siapa lagi? Nabi Isa alaihi. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari yang 5 ini dipilih oleh Allah. Nabi mengatakan, ana hiyarun min hiyarin. Aku ini pilihan dari pilihan. Yo, manusia dipilih, ya. Jalmi soleh, nu soleh dipilih, wali-wali dipilih menjadi nabi dipilih 5 nabi. Nih aku mah hiyarun min hiyarin. Makanya Nabi Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kalau ngobrol lil alamin bukan hanya manusia dan jin saja. Walaupun yang namanya alamin ini masuknya isim mulhaq jamak mudzakkar salim. Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna wasiluna. Ulu wa alamuna, alamun. Yang dimaksud jin dan manusia. Tapi alamin di sini bukan hanya jin dan manusia, tapi segenap alam. Kullu masiwallah mendapatkan rahmat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Dari mana itu? Hadis kursi Allah mengatakan, laulaka lamma khalaqtul akhlaq. Seandainya aku tidak menciptakan kau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan makhluk ini. Seandainya aku tidak menciptakan kaum Muhammad, tidak akan ada makhluk ini. Malaikat mual ayah, jin mual ayah, surga mual ayah, tumbuhan mual ayah, babatuan mual ayah, manusia mual ayah. Kalau Allah tidak menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi, maka diciptakan baginda Nabi itu adalah karunia bagi kita. Alhamdulillah. Nabi Musa enggak rahmatan lil alamin. Nabi Musa hanya untuk satu wilayah, satu suku yang disebut dengan suku Bani Israil. Gak semuanya. Karena Nabi Musa alaihissalam didapat oleh orang yang menguasai Israel yang namanya Fir'aun. Musa kecil diambil dari lautan, dirawat oleh keluarga Fir'aun, termasuk istrinya Asia yang merawat. Semoga budak di rumah tangga, alhamdulillah nemu anak. Ketika nemu anak, Musa disayang, Nabi Isa disayang, Nabi Musa disayang oleh Asia. Digendong kemana-mana, digendong. Lagi gendong-gendong Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun pengen juga menggendong. Di saat Fir'aun menggendong Nabi Musa alaihissalam, eta janggotna Fir'aun dirawel ke Nabi Musa. Bukan hanya jenggotnya yang dapat, akar-akarnya bonak sampai Fir'aun berteriak, waduh, kesakitan dijemel oleh Musa kecil. Seketika Fir'aun, nalurinya hebat, jangan-jangan ini anak yang akan merebut, yang akan menghilangkan kekuasaanku. Seketika itu Fir'aun mau membunuh Nabi Musa alaihi, akan tetapi di lobi
oleh Siti Asia. Akang, jangan, ini mah juga namanya juga anak. Namanya juga anak kecil. Ya, salawel-lawel nah, sacabut-cabut nah, nggak ada niatan lalawel jambot yang begitu bagus, nggak ada. Akhirnya Fir'aun luluh oleh pendapat Sayyidah Asyah, dibiarkanlah itu Nabi Musa alaihi salam. Nah di situ pengikut-pengikut Nabi Musa tersenyum, pengikut-pengikut Fir'aun tersenyum. Fir'aun yang mendeklarasikan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling agung. Kata pengikut-pengikut Fir'aun, baru ada yang namanya Tuhan ngajerit jeneta. Nah ini Nabi Musa. Jadi kita ini alhamdulillah nggak dijadikan umatnya Nabi Musa, kita dijadikan oleh Allah, dipilih umatnya Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur malam ini mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi. Orang Cikampek ada yang ngomong Maulid, ada yang ngomong Maulud. Udah datang ya? Udah istirahat belum? Ya. Alhamdulillah Habib Bandel Mahbub ya, Habib Novel Alidus alhamdulillah sudah hadir ya. Silakan yang di belakang ya merapat ke depan, yang berdiri silakan duduk ya semuanya. Punya yang rapi, alhamdulillah beliau sudah datang ya. Kita sambut kedatangan kehadiran beliau ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyambut datangnya cucu Rasulullah dan yakin beliau Rasulullah akan datang di majlis ini. Berkah untuk warga masyarakat Halim. Hadirin semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa aqulu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.